nyamannya yang mana. Nah, coba itu jam terbangnya ditambah 10.000 jam terbang, boleh nggak? Karena untuk menjadi ahli itu hanya butuh repetisi, gitu loh. Anda untuk happy hockey, makin happy, makin hockey. Terkait dengan perasaan-perasaan tidak nyaman, dongkol, jengkel, ya. Waktu di kelas offline Jakarta yang sebelumnya, teman-teman yang mungkin ada yang ikut ya, itu ketika saat di kondisi meditatif, saya memberikan sebuah materi untuk membuka tabir penutup keajaiban dan keberuntungan. Ya, apa itu? Adalah perasaan-perasaan punya musuh, ya, punya musuh artinya kecewa dengan musuhnya, dengan orang yang pernah mengecewakan, pernah menipu, pernah membuat rugi dan lain sebagainya. Nah, perasaan-perasaan itu saya pandu di dalam gelombang bawah sadar untuk apa? Mendoakan mereka setulus-tulusnya. Doakan rezekinya, doakan kesehatannya, doakan kebahagiaannya, doakan keluarganya setulus-tulusnya. Ya, buat orang-orang yang pernah mengecewakan Anda. Suka nggak suka, mau nggak mau, doa itu kembali untuk Anda dan itu berlipat-lipat. Ya, dan itu yang salah satu membuka tabir keajaiban dan keberuntungan. Makanya jangan sampai menyimpan dendam kepada orang lain. Jangan sampai menyimpan kebencian, rasa kecewa, amarah karena pernah dirugikan. Ya, jadi teman-teman, caranya begitu. Salah satu cara adalah doakan setulus-tulusnya, sebaik-baiknya untuk keluarganya, untuk rezekinya, untuk kesehatannya, untuk masa depannya. Doakan aja. Jadi teman-teman kalau mau melakukan boleh silahkan ya. Tulis 10 orang yang pernah merugikan Anda, yang paling Anda benci. Doakan semuanya setulus-tulusnya. Lihat nanti perubahan rezeki yang masuk ya. Lihat perubahan rezeki yang masuk. Saya juga melakukan dan ilmu ini saya dapat dari salah satu circle up saya yang asetnya ratusan miliar, yang PT-nya ada 24 atau 25 sekarang ya. Yang sekarang menjadi konsultan hukum saya dan juga sekaligus mentor bisnis ya. Dan uniknya teman-teman, beliau mau coaching saya termasuk di bisnis properti yang harusnya kalau private itu 150 jutaan. Beliau hanya minta saya untuk segelas kopi. Itu luar biasa sekali. Keajaiban kebenaran rezeki luar biasa. Kalau bayar konsultan hukum itu teman-teman tahu sendirilah. Dan saya hanya dengan ini, segelas kopi. Ini kopi PM apa cangkirnya cangkir PMI ya. Jadi ingat harus donor darah lagi. Bersihkan perasaan-perasaan itu nggak enak kalau kalau dijaga itu dongkol. Nggak enak ini di sini tuh pokoknya kayak mampet gitu loh, nggak plong gitu loh. Pokoknya teman-teman indikatornya tubuh sih. Sekarang tuh plong nggak di dada. Kalau enggak berarti kan menyimpan sesuatu gitu. Nah kalau saya nggak mau nyimpan kebencian gitu. Misalkan ada orang yang lain yang benci dengan saya, nggak apa-apa, biarin aja gitu loh. Karena orang yang membenci sama yang dibenci itu yang rugi yang mana? Yang rugi yang membenci loh. Serius. Coba misalkan di sini yang kelihatan, misalkan siapa nih? Kak Anas misalkan. Kak Anas Adi ini, misalkan nih Kak Anas Adi ini benci sama saya gitu. Duongkol sama saya. Nah, ketika ketemu di jalan, siapa yang buru-buru pengen menghindar? Ya kan? Pasti kan Kak Adi, wah ada Om Bimo lewat nih, wah, ngumpet dulu ah, mukanya nyebelin gitu. Kan Kak Anas sendiri yang susah, bener nggak? Pas mau tidur, kalau keinget nama saya, kebetulan benci sama saya, ngecek YouTube muncul dengan Jiroso. Gemesnya gitu kan. Mau tidur susah gitu, nggak nyenyak gitu. Sayanya gimana? Saya tidur nyenyak gitu. Jadi membenci itu rugi sendiri sebenarnya. Eh, Seperti minum racun tapi berharap orang lain yang mati gitu. Jadi menyimpan kebencian itu rugi gitu. Makanya ya amit-amit lah ya, jangan sampai lah membenci siapapun. Saya paling tidak suka dengan permusuhan, dengan hal-hal yang berbau apa ya kebencian gitu. Pokoknya ya kalau ada orang lain yang benci ke saya itu
urusan dia lah, nggak apa-apa lah. Saya agak akan bisa membuat orang lain semuanya suka dengan saya. Ingat melampaui skor 175. Nggak apa-apa orang nggak suka dengan saya, nggak apa-apa saya nggak sempurna. Udah, hidup damai. Enak loh hidup damai itu. Kasih bocoran, lagi tidur, uang tetap masuk rekening. Ya, fokusnya jangan ngejar uang, tapi membuat sistem income masuk. Ya, membuat sistem income masuk. Fokusnya di situ. Jadi saya belajar dari Robert Kiyosaki, ya nggak apa-apa ilmunya copot sana sini nggak apa-apa ya. Untuk disemaringin aja ketika dia mengajarkan bagaimana mengubah ketakutan menjadi kekuatan itu, beliau dengan sangat bangga ngomong, sangat pede ngomong bahwa saya belajar dari Antino Robin gitu. Nah, saya belajar dari Robert Kiyosaki, nggak ketemu langsung sih, tapi dari beberapa kutipan beliau di video bahwa kesalahan orang tuh mengejar uang, fokus kepada uang gitu. Padahal orang-orang di luar sana mencetak uang, pemerintah atau lembaga keuangan. Nah, yang terbaik adalah apa? Menciptakan sistem income masuk. Buatlah sebuah sistem yang bisa membuat income masuk. Dan ini nggak bisa jadi karyawan. Ya, nggak bisa jadi karyawan. Tapi selama ada jadi karyawan, bisa nggak nambah penghasilan yang ketika tidur saldo rekening nambah? Itu. Ya. Jadi ketika Anda membuat sistem income masuk, apapun itu, pekerjaan yang bisa didelegasikan. Ya. Anda kerjakan sendiri dulu, ketika menghasilkan, delegasikan. Ketika delegasikan, buat lagi sistem income masuk. Gimana caranya biar bisa punya ide bergaul dengan itu? Di materi sudah ada. Satu, lepaskan dari mode survival, masuk ke mode mencipta. Jangan hanya mikir apa ya, hidup bukan untuk hanya sekedar selamat dari cicilan gitu loh. Dari jatuh tempo cicilan, hidup masa hanya untuk itu aja kan. Pindah ke mode mencipta, lalu tambah sumber informasi dan circle up orang yang lebih kaya. Kalau teman-teman konsisten menambah sumber informasi, ketemu dengan orang lebih kaya, mendengarkan obrolan mereka, itu ide-ide bisnis banyak banget. Ya, ide-ide bisnis banyak banget. Itu bocorannya seperti itu. Nanti yang mau saya lakukan yang terdekat adalah TikTok series ya. TikTok series ya. Bagaimana membuat video di TikTok dan laku dijual. Kemudian ketika belajar dari berbagai ilmu yang menggunakan teknik berbeda, dan jika kita tidak maksimal semua, gimana Om Bimo? Akhirnya terlalu banyak ilmu bingung. Ya, makanya jangan diaplikasikan semua. Dari semua ilmu itu, jangan terjebak di meniru. Ya, ingat di cara efektif belajar, banyak kita terjebak di meniru dan menghafal. Karena sejak TK, SD itu kan cuma disuruh meniru dan menghafal. Ya enggak? Ini adalah akar pangkat 3, X, Y kuadrat, dan sebagainya. Sehingga ketika dapat ilmu, fokusnya apa? Meniru dan menghafal. Kalau yang Anda tiru vibrasinya, itu berpotensi penghasilannya bisa sama, bisa lebih besar. Kalau Anda tiru tekniknya, sementara Anda nggak nyaman dengan teknik itu, ya kurang menghasilkan, gitu loh. Jadi bagaimana? Dari beberapa banyak teknik, Anda nyamannya yang mana? Nah, coba itu jam terbangnya ditambah 10.000 jam terbang, boleh nggak? Karena untuk menjadi ahli itu hanya butuh repetisi, gitu loh. Anda untuk menjadi ahli hanya butuh apa? Repetisi, pengulangan. Gitu. Ya, kuncinya nyamannya yang mana? Itu dulu yang diulang-ulang.